Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok P1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perancangan jaringan pada Yayasan Birrul Muda ID. Perkenalkan teman saya. Saya Izra Apriatna Malik dengan NRP 15202101. Saya sendiri Krisna Bayu dengan NRP 1520210079. Saya Kusdan Ilham dengan NRP 15202170. Nama saya Deklan Malik Akbar dengan NRP 1520210056. Nah, ini adalah one line diagram dari perancangan kami. Nah, di sini ada modem ADSL, terus ada main router. Nah, di sini tuh dibagi jadi ada ruang guru, lab komputer, dan juga lantai 2. Nah, di sini ada sub main router untuk ruang guru, sub main router untuk lab komputer, lalu ada sub main router untuk lantai 2. Nah, di ruang guru itu juga memakai access point. Nah, access point ada juga di lantai 2. Nah, di access point ini tuh digunakan ada 4 untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Nah, untuk perhitungan subnetting masknya, nah ini untuk perhitungan main backbone, sub backbone ruang guru, lalu sub backbone ruang lab komputer, ada sub backbone untuk lantai 2, sub backbone untuk hotspot ruang guru, sub backbone kelas 1, sub backbone kelas 2, sub backbone kelas 3, dan sub backbone kelas 4. Di sini ada denah AutoCAD untuk perancangan kabelnya. Nah, ini untuk denah pada lantai 1. Nah, di lantai 1 ini itu ada yang pertama itu ada ruang guru. Nah, di ruang guru ini tuh terdapat main switch dan hub switch 8 port TP-Link gigabit TL SG108 dan seperti yang disebutkan di PPT ini yang dibutuhkannya. Lalu ada lab komputer. Nah, di sini ada barang-barang yang dibutuhkan untuk di lab komputer. Nah, selanjutnya untuk ini denah lantai 2-nya. Nah, pada kelas 1-nya terdapat access point, kelas 1 di lantai 2. Kelas 2 juga terdapat access point. Lalu kelas 3 terdapat access point juga. Kelas 4 juga memiliki access point. Dan ini untuk area 5 atau area tangga memiliki router. Nah, lalu selanjutnya adalah percobaan pada simulasi menggunakan e-network simulator. Nah, di sini bisa dilihat ini merupakan topologi dari simulasi percobaan e-network. Nah, di sini ada tes pengujian dari klien pada ruang guru. Nah, pertama pengujian wireless laptop client to ADSL. Di sini hasilnya sudah berhasil TTL. Lalu selanjutnya ada dari wireless laptop client to subrouter 1. Lalu ada wireless laptop client to main router. Lalu ada wireless laptop client to modem ADSL. Nah, semuanya sudah berhasil. Lalu selanjutnya ada testing dari komputer lab komputer. Nah, di sini ada testing dari komputer admin to subrouter 2 sudah berhasil. Lalu ada testing komputer admin to main router berhasil juga. Lalu ada testing komputer admin kepada modem ADSL dan juga berhasil. Lalu selanjutnya ada konfigurasi pada main router yang menggunakan Linux Red Hat. Pertama-tama kita akan mengkonfigurasi adapter yang pertama atau ETH0 dengan konfigurasi seperti di bawah. Nah, konfigurasi ini menggunakan boot proto DHCP karena menerima IP dari modem. Selanjutnya ada konfigurasi ETH kedua sebagai penghubung pada jaringan lokal. Nah, konfigurasi menggunakan IP 192.168.24.1 sebagai IP main routernya.
Lalu selanjutnya ada konfigurasi hostname dan juga gateway. Gateway menggunakan gateway dari modem di mana dengan IP 192.168.1.1. Nah, untuk melihat hasil konfigurasi, kita dapat menggunakan perintah ifconfig. Nah, di sini sudah terlihat bahwa konfigurasi sudah ada dalam sistem dan sudah berhasil. Selanjutnya untuk melihat root dari hasil konfigurasi bisa menggunakan perintah root. Nah, lalu selanjutnya adalah mengkonfigurasi firewall pada setiap IP dengan membuka file etc/rc.d/rc.local untuk mengizinkan subrouter agar bisa mengakses jaringan lainnya. Lalu selanjutnya untuk melihat hasil konfigurasi, kita dapat menggunakan perintah sudo ip tables strip T, NAT, strip L besar. Nah, dapat dilihat bahwa semua konfigurasi firewall sudah terdaftar dan dapat dilihat di sistem. Selanjutnya untuk konfigurasi subrouter yang untuk Linux Ubuntu-nya, sintak pertamanya itu untuk pengaturnya /etc/network/interface. Nah, pertama kita untuk ETH0-nya kita auto ETH0. Terus membuat invest ETH0 init static dan memasukkan address-nya dan netmask-nya 248, network-nya itu 92.168.24.0. Nah, untuk purchase-nya juga 192.168.24.7 untuk get dan masukkan gateway di ETH0 192.168.24.1. Nah, selanjutnya untuk ETH1-nya juga sama, bedanya nggak ada gateway-nya saja. Nah, terus untuk melihat hasil konfigurasi tadi, kita masuk untuk mengeceknya, kita ifconfig dan terlihat untuk ETH1 init address-nya 192.168.24.4. Nah, untuk ETH1-nya sama, address-nya terlihat juga 192.168.3.1. Nah, untuk melihat root-nya kita memerintahkan sintak root untuk melihat gateway-nya dan address-nya juga. Nah, langkah selanjutnya tuh untuk melihat etc/rc lokalnya untuk firewall-nya. Nah, kita untuk masukkan untuk membuka firewall-nya tuh echo1//net/ipf4/conf/al/forwarding terus /sbin/iptable strip T kecil NAT strip A besar post routing strip S dengan IP-nya 192.168.3.0/28 dan terus /o ETH0/j snat kemana ke IP. Nah, ininya nggak terlihat. Nah, lalu kita cek firewall sudah terkonfigurasi pada gambar di bawah firewall sebelum di reboot. Nah, untuk sebelum di reboot terlihat seperti ini saat mengecek sudo IP table /t snat/lgd. Nah, lalu untuk sudah di reboot terlihat senatnya terlihat dari bawah anywhere tuh untuk IP-nya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan mengkonfig si subrouter mikrotik ruang guru. Untuk yang pertama, sintak pertama kita akan menamai si ruang guru mikrotik buat ruang gurunya yaitu dengan subrouternya itu dengan menggunakan sintak sistem identity set name ruang guru. Selanjutnya kita ingin melihat si interface yang terbuka atau Ethernet-nya. Di situ kita menggunakan sintak interface print dan bisa dilihat yang tersedia itu ada Ether 1 dan Ether 2 dan di sini masih kosong lah. Selanjutnya kita akan menambahkan IP address-nya dengan sintak IP address at address dan untuk IP yang 192.168.24.2 ini untuk main routernya dan netmask-nya 255.255.255.248 di Ether 1. Lalu setelah itu kita akan menambahkan
address-nya yang 192.168.1.1 ini itu untuk submain routernya atau mikrotiknya dengan netmasknya 255.255.255.240 dengan di interface Ether 2. Lalu jika sudah dimasukkan atau di-add, kita akan melihat untuk melihat apakah IP address-nya sudah masuk, kita melihatnya dengan sintak IP address print dan bisa dilihat IP address-nya sudah masuk. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan si gateway-nya dengan sintak IP root at gateway 192.168.24.1. Itu IP si main routernya yang menjadi gateway. Selanjutnya, jika sudah ditambahkan IP gateway, kita akan melihat IP root print-nya atau jalurnya. Bisa dilihat si IP root-nya di situ. Selanjutnya kita akan menambahkan si firewall-nya dengan sintak IP firewall net add action masquerade out interface di Ether 1 dengan chain-nya srcNAT. Dan jika sudah di add, kita akan melihat dengan menggunakan sintak IP firewall NAT print. Dan di sini bisa dilihat IP firewall sudah masuk. Selanjutnya menambahkan subrouter mikrotik lab komputer sama seperti sebelumnya. Kita interface print untuk melihat Ether-nya. Terus setelah itu kita menambahkan IP address dan 24.3 itu submain router dari si lab ruang gurunya. Terus si 2.1-nya itu untuk namanya subrouter mikrotiknya. Selanjutnya IP address print-nya bisa dilihat di situ. IP address print-nya sudah masuk yang sudah kita add tadi sebelumnya. Setelah itu kita IP root print untuk melihat jalurnya dan bisa dilihat jalurnya sudah terlihat. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi access point. Untuk yang selanjutnya kita akan mengkonfigurasi access point. Konfigurasi access point yang pertama kita akan mengkonfigurasi access point ruang guru. Langkah awal yang pertama kita masuk ke website TP-Link-nya atau dari si Wi-Fi-nya. Lalu kita login dengan username admin dan password admin. Selanjutnya kita akan menyeting LAN, memilih apakah routing static atau tidak. Kita akan memilih static IP. Lalu IP address-nya kita memasukkan dengan IP address 192.168.1.4 dan gateway-nya 1.1. Setelah memasukkan LAN, kita akan memasukkan SSID-nya yaitu ruang guru. Setelah memasukkan SSID atau udah merubah namanya atau memberi namanya, kita akan melakukan setting DHCP. Untuk setting DHCP-nya kita akan memulai IP address dari 4.1 sampai 4.30. Terus dan default gateway-nya 1.4. Setelah itu untuk mengecek apakah sudah berhasil, kita masuk ke di Wi-Fi-nya apakah sudah masuk dan di bawah ini sudah masuk, Wi-Fi-nya juga sudah terhubung. Lalu untuk kelas 1 sama seperti sebelumnya, login dulu. Terus habis itu kita menyeting IP-nya untuk si yang ruang tadi itu. Terus selanjutnya masuk ke setting LAN, setelah itu masukkan SSID, setelah itu ke DHCP. Untuk selanjutnya juga sama gitu, dan ini untuk kelas 1-nya. Untuk step selanjutnya sama seperti sebelumnya, seperti memasukkan awal dari yang tadi. Untuk selanjutnya kita pengujian ping main router untuk Red Hat-nya. Pertama ping di Red Hat. Yang pertama itu kita menguji ping main router ke Red Hat ke ISP dengan IP 192.168.1.1 dan IP subrouter ruang guru 192.168.24.2. Di sini menunjukkan bahwa semua paket yang dikirimkan berhasil diterima oleh tujuan. Selanjutnya kita mencoba ping main router ke subrouter lab komputer dengan IP 192.168.24.2 dan juga subrouter lantai 2 dengan 192 dengan IP 192.168.24.4. Menunjukkan di sini semua paket yang dikirimkan berhasil. Lalu pengujian yang selanjutnya itu menggunakan putih. Di sini kita menggunakan ping dari jaringan luar menggunakan remote dengan login melalui IP Ethernet 0 yaitu dengan IP 192.168.1.39. Di sini IP yang kita coba di situ dengan ping 192.168.24.3 dan di sini juga berhasil. Selanjutnya kita mencoba ping di Ethernet 1 dengan IP yang 192.168.24.1. Di sini kita mencoba ngeping ke 192.168.24.4 dan di sini juga berhasil. Lalu kita masuk ke ping mikrotik
dari ruang guru. Di sini kita mencoba ke si main routernya dengan IP 192.168.24.1 dan ping 192.168.1.9. Di sini semua paketnya juga terkirim dan diterima berhasil. Lalu ping mikrotik dari lab komputer di sini kita ngeping ke main routernya, di sini juga berhasil juga dikirim ke main routernya. Selanjutnya kita ngeping dari subrouter Ubuntu-nya yang network lantai 2. Di sini kita ngeping ke main routernya dengan IP 192.168.24.1 juga berhasil, dan ngeping ke IP 192.168.1.1.39-nya juga berhasil. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.